Shalom Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati GKI Residen Sudirman, Surabaya. Dan kali ini adalah episode yang ke-156. Tema kita adalah semakin dihambat, semakin merambat. Kita akan merenungkannya berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal yang keempat ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ada dua hal yang menarik yang kita bisa lihat dari ayat ini. Yang pertama adalah para rasul menyadari bahwa ancaman yang mereka hadapi tidak bisa mereka hadapi dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka berdoa karena mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, ini memang wajar karena mereka tahu bahwa yang mengancam mereka itu bukan main-main. Mereka adalah para pemimpin yang punya wewenang, punya otoritas untuk memasukkan mereka dalam penjara atau bahkan menghukum mereka. Kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa Petrus dan Yohanes itu waktu itu sedang memberitakan Injil di Bait Allah, dan kemudian tiba-tiba mereka ditangkap oleh para pengawal Bait Allah lalu dihadapkan di pengadilan agama. Nah, mereka memang dilepaskan kemudian, tetapi dengan ancaman keras agar mereka tidak lagi memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, karena itulah mereka kemudian berdoa membawa pengalaman mereka yang diancam oleh para pemimpin agama ini di hadapan Tuhan. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, dari waktu ke waktu pemberitaan Injil selalu menghadapi hambatan atau ancaman. Dan kalau kita melihat, kita tahu bahwa kita tidak mungkin menghindarinya 100%. Ada waktu-waktu di mana ancaman itu sedemikian besar. Tapi pada kenyataannya, seperti yang dialami oleh para rasul di abad-abad pertama, kuasa Tuhan selalu menolong dan menyelamatkan mereka. Karena itulah apa yang bisa kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah kita harus mengandalkan pertolongan atau kuasa Tuhan. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kalau kita melihat isi dari doa mereka. Mereka tidak berdoa agar ancaman itu segera berlalu atau Tuhan menghukum para pemimpin yang mengancam atau menghambat mereka. Tidak. Mereka justru berdoa agar Tuhan memberikan kepada mereka keberanian untuk memberitakan firman-Nya. Artinya apa? Artinya mereka juga siap menghadapi ancaman itu. Ketika mereka diancam oleh para pemimpin agama yang membawa mereka ke sidang pengadilan agama itu, mereka dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, untuk memberitakan Injil memang diperlukan keberanian. Kuasa Tuhan akan bekerja, tetapi kita juga harus menghadapi tantangan itu dengan penuh keberanian. Nah, yang menarik adalah kalau kita membaca bahwa Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 yang kita baca hari ini, ternyata ditempatkan di tengah-tengah dari dua ayat ya, yang sebelum dan sesudahnya, yang menyatakan bahwa firman Tuhan atau Injil Yesus Kristus itu semakin tersebar. Orang-orang yang bergabung dalam persekutuan Kristen awal itu semakin lama semakin banyak. Nah, kita bisa membaca misalnya di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47. Di sana dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mungkin karena itulah para pemimpin agama menjadi khawatir lalu mengancam para rasul. Tapi karena para rasul menghadapi dengan keberanian dan dengan kuasa Tuhan, maka kalau kita membaca pada pasal-pasal sesudahnya, terutama kalau kita baca pasal 6 ayat yang ke-7, di sana dikatakan firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Itulah yang terjadi kalau kita memberitakan Injil dengan
mengandalkan pertolongan Tuhan dan juga dengan keberanian. Ibu bapak, saudari dan saudara, biasanya kalau sesuatu itu dihambat, maka pertumbuhannya akan terganggu, bahkan kemungkinan akan mati. Tapi kita tidak perlu khawatir bahwa itu akan terjadi pada pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan dari waktu ke waktu mengalami hambatan. Tetapi dengan mengandalkan kuasa Tuhan dan dengan tetap memberitakan firman Tuhan dengan berani, kita tidak akan mati. Kita justru akan melihat bagaimana firman Tuhan itu semakin merambat, semakin banyak orang yang mengenal kasih Tuhan.